alasannya itu kenapa kita nggak boleh posisinya seperti ini. Nah, berdiri, kemudian dipinggul, jadi sepinggul ya, posisinya sepinggul. Segini ya, pakainya juga seperti ini, nggak boleh pakai seperti ini, pakainya gini. Dah, kemudian posisinya seperti ini. Baru kita ke klien. Nah, posisinya seperti tadi, dipinggul, kemudian baru ke klien. Nah, kemudian setelah kita ke klien, kita dilarang untuk memegang apapun di wajah kita, muka kita, makan, minum misalkan. Nah, sebelumnya dipersiapkan dulu kalau memang lapar ya makan dulu gitu. Nah, kemudian membukanya itu cubit yang sini paling ujung, yang satu juga cubit yang paling ujung. Boleh berbarengan dua-duanya, boleh satu-satu gantian. Yang jelas ketika kita membuka itu nantinya endingnya akhirnya itu yang di luar ini berada di dalam. Ya, yang di luar berada di dalam, yang di dalam berada di luar. Biar kotorannya ngumpul di situ. Diwalik kalau bahasa Jawa. Nah, diwalik gini. Tapi jangan cepret gini. Ini kemana-mana kumannya. Jangan, nggak boleh cepret begini, nggak boleh. Nah, jadi kayak tadi udah dilingkis. Kemudian baru yang satunya. Yang dalam di luar, yang luar di dalam. Sudah, baru kita buang di tempat sampah yang tertutup atau di bengkok ya, kalau kita namanya bengkok. Bengkok itu tempat sampah stainless, bentuknya bengkok itu. Mungkin panitia punya ya bengkok ya. Nah, itu kemudian dikasih cairan Lysol atau kalau buat nyuci itu apa namanya itu. Nah, yang pemutih itu boleh pakai itu. Biar mati kuman-kumannya. Oke, itu cara pemakaian apa namanya sarung tangan. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola alat kesehatan kita. Teman-teman jangan dibayangkan alat kesehatan yang ada di perawatan keluarga ini peralatan yang mahal. Jangan ya, jangan dibayangkan itu. Baskom itu juga bisa kita baskom, pakai baskom yang di rumah yang buat sayur itu. Tapi jangan habis buat sayur yang pedes, terus dibuat memandikan klien. Nah, kepedesan nanti kliennya. Ya. Nah, kemudian kalau di perawatan keluarga ada kom namanya. Kom itu stainless kayak mangkok bentuknya. Itu juga bisa digantikan dengan mangkok. Yang jelas bersih ya. Dan kalau memang mau dipakai untuk klien, lebih baik untuk klien seterusnya. Karena habis buat tempat betadine misalkan, buat tempat kasa misalkan. Nah, habis buat ngorek-ngorek penyakitnya si kliennya atau habis buat memandikan. Mosok mau buat tempat sayur. Apa enggak jijik, enggak ini ya, enggak kotor gitu. Nah, jadi ganti ke baskom yang lainnya gitu. Nah, kemudian apalagi bengkok misalkan yang tadi saya sampaikan. Kalau ada boleh silahkan pakai bengkok. Kalau enggak ada ganti yang jelas fungsinya sama. Sama dengan pertolongan pertama. Kita menggunakan alat yang seadanya, adanya apa diberdayakan. Tetapi fungsinya sama. Kalau enggak ada ya enggak ada sama sekali ya belilah yang murah-murah ya. Sekarang kan banyak yang murah-murah. Pinset misalkan enggak ada pinset yang medis misalkan. Pakai pinset yang beli untuk kalau cowok-cowok ketiak itu loh untuk nyabut-nyabut ketiak itu kan bisa rambut ketiak itu gitu. Jadi apapun bisa kita berdayakan. Nah, kemudian kita kelola alat kesehatan itu. Alat kesehatan ini kayak baskom tadi, kemudian mangkok yang tadi itu,
kemudian baki itu nampan. Ya, nah itu yang sering kita pakai. Nah ini dikelola. Kenapa kita kelola? Karena kita nggak tahu kasat mata ada bakteri di situ. Coba COVID, nah yang sekarang ini virusnya teman-teman bisa lihat nggak? Nggak bisa kan? Nah ini hal-hal seperti itu yang bisa supaya kita tidak sembarangan gitu. Nah, alat kesehatan yang sudah dipakai dekontaminasi, direndam dalam larutan klorin 0,5%. Jadi ada ya di yang beli tempat-tempat beli sabun gitu ada deh sekarang ini. Klorin gitu, beli klorin. Kalau nggak ada ya Biclean itu, Biclean yang clean itu. Itu juga bisa. Direndam dulu alatnya, baru kita bersihkan, baru kita cuci.